Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Sebelum kita mulai, silahkan kalian berdoa dulu. Silahkan pause video ini. Kalau sudah selesai, silahkan kalian lanjutkan lagi. Silahkan buka buku kalian halaman berapa ini? Halaman 2. Nah, mari kita baca. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberi tangan dan kaki sehingga kita dapat dengan mudah mengambil barang-barang yang kita butuhkan atau bergerak menuju suatu tempat yang kita inginkan. Ketika kita bergerak menuju suatu tempat, tentu kita akan melintasi suatu lintasan dengan kecepatan tertentu dan memerlukan waktu tertentu pula. Tahukah kamu bagaimana hubungan antar ketiganya? Pernahkah kamu berpikir bagaimana kaki dan tangan maupun organ tubuhmu yang lain dapat bergerak? Agar mengetahuinya, ayo pelajari bab ini dengan penuh antusias. Yang pertama kita pelajari yaitu konsep gerak. Yang kita pelajari hari ini yaitu gerak lurus. Kalau gaya dan hukum Newton minggu depan. Istilah-istilah penting yang kita akan pelajari hari ini yaitu gerak lurus, jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan. Sedangkan gaya kita belajar minggu depan. Mengapa ini penting? Mempelajari materi ini akan membantu kamu memahami konsep dasar tentang gerak dan aplikasinya dalam kehidupan. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan mengalami suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan lurus, melingkar, atau bahkan parabola ataupun tidak beraturan. Namun, pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana gerak benda pada lintasan yang lurus. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Bagaimana hubungan antara jarak dengan waktu? Bagaimana hubungan antara kecepatan dengan waktu? Untuk mengetahuinya, ayo lakukan aktivitas berikut. Ini adalah aktivitas yang dilakukan di laboratorium atau kalian bisa lakukan sendiri. Intinya adalah mobil ini menarik suatu pita dan pita yang ada di sini diberi titik oleh alat yang namanya ticker timer ini. Jadi ticker timer ini memberi titik setiap misalnya 1 detik atau 2 detik kayak gitu. Jadi setiap melaju dia memberikan titik pada pita ini dan memberikan bekas. Intinya seperti itu. Semakin cepat dia, maka titiknya akan semakin renggang. Semakin mobilnya bergerak lambat, maka titiknya semakin dempet-dempet kayak gitu. Itu intinya dari percobaan itu. Sekarang kita membahas tentang gerak lurus. Sebelum kamu mempelajari gerak lurus, perhatikan gambar 1.2. Coba hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah. Perhatikan gambar ini. Kalau misalnya yang disebut jarak adalah ini dijelaskan. Setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah kemudian kembali ke rumah. Misalnya, jika diukur jarak rumah ke sekolah 2 km, maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari adalah 4 km. Ini disebut sebagai jarak. Namun, perpindahan yang kamu lakukan bernilai 0 km. Kenapa demikian? Karena ada perbedaan makna antara jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Ini saya beri kuning. Jarak mana tadi?
berarti jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh. Dengan memperhatikan posisi awal dan akhir benda, atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Jadi dari rumah ke sekolah dia menempuh jarak sebanyak 2 km, sedangkan dengan titik acuan dari rumah rumah ke sekolah 1 km, lalu pulang lagi 1 km. Jadi jarak totalnya adalah 2 km. Namun kalau dikatakan berpindah, dia tidak berpindah sama sekali. Kenapa? Karena dia tidak berpindah dari rumah. Dia ke sekolah lalu kembali lagi ke rumah. Jadi dikatakan dia tidak berpindah. Seperti itu. Kita lanjutkan. Sekarang pikirkan perjalanan saat kamu pergi ke rumah, lalu dari rumah ke sekolah. Apakah kendaraan yang kamu tumpangi melaju dengan kecepatan tetap? Bagaimana kamu dapat mengukur besaran kecepatan kendaraan yang kamu tumpangi? Perhatikan gambar 1.3. Pada gambar tersebut tampak seorang atlet yang bergerak lurus beraturan, mampu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 second. Dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Kemampuan atlet dalam menempuh jarak atau second simbolnya S. Kemampuan atlet dalam menempuh jarak ini simbolnya S, tertentu setiap secondnya, atau T, simbol dari waktu, disebut sebagai kelajuan, atau secara matematis dapat ditulis sebagai V sama dengan S per T. Jadi kecepatan sama dengan S, ini jaraknya, T ini waktunya. Kalau kalian lihat speedometer biasanya kilometer per jam. Nah, S ini adalah satuannya meter bisa, kilometer bisa. Kalau T ini bisa detik, bisa jam juga. Intinya kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Ini jarak tempuhnya 0 second, dapat atletnya dapat 0 second dan 0 second. 2 second dapat 10 meter dan seterusnya. Tahukah kamu bagaimana cara mengukur kelajuan kendaraan bermotor? Apakah benar dengan menggunakan speedometer? Ternyata speedometer yang ada di kendaraan tidak dapat mengukur kecepatan gerak, tapi mengukur kelajuan. Perhatikan gambar 1.4. Jadi speedometer yang ada di sepeda motor itu tidak mengukur kelajuan kendaraan bermotor, tapi dia speedometer itu hanya mengukur kelajuan, bukan mengukur kecepatan. Kenapa bisa seperti ini? Karena kelajuan itu merupakan jarak, jadi dia berdasarkan jarak, sedangkan speedometer itu sedangkan kecepatan itu berdasarkan perpindahan. Angka yang dituliskan pada speedometer selalu berubah-ubah. Hal ini menunjukkan kelajuan setiap mobil dan yang bergerak dapat saya ulangi, angka yang ditunjukkan pada speedometer selalu berubah-ubah. Hal ini menunjukkan kelajuan sesaat mobil yang sedang bergerak. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat kamu definisikan apa yang dimaksud dengan kelajuan sesaat. Berdasarkan gambar 1
4 dapat kamu menentukan kelajuan saat mobil pada saat 2 second, 4 second, dan 8 second. Ini. Jadi pada saat 0 second dia berada di 0 meter, 2 second dia berada di antara 10 dan 20 meter seperti ini, dan seterusnya. Jadi dia semakin lama semakin cepat karena dia menempuh jarak yang semakin jauh. Nah, pada mobil tertentu biasanya dilengkapi alat yang disebut dengan Global Position System atau GPS untuk menginformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu secara akurat. Perhatikan gambar 1.5. Ini adalah gambar GPS yang ditaruh di dalam mobil. Terlihat pada GPS mobil melaju dengan kelajuan yang tetap, yaitu 20 meter per second atau 72 km per jam. Tahukah kamu apa artinya? Jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan atau delta S dengan Jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan atau delta S ini. Dengan delta adalah perubahan atau selisih gerak benda tiap satuan waktu atau T. Jadi delta ini adalah jarak akhir dikurangi jarak awal. Misalnya ini mobil di sini bergerak di mana ini 55 misalnya, ini kan 55, sedangkan di sini dia 35 gitu. Jadi delta S nya 55 dikurangi 35 berapa? 20. Berarti 20 dibagi 6 dikurangi 4 berapa? 2. Berarti ini 20 ini jaraknya dibagi dengan 2 detik sama dengan 20 dibagi 2 10 meter 10 meter per detik second kayak gini ya, intinya kayak gitu. Jadi dibagi aja, yang jarak dibagi dengan waktu. Ini bedanya kelajuan sama kecepatan. Kalau ini disebut sebagai kecepatan karena dia memiliki arah dan berdasarkan perpindahan. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun gerak lurus beraturan atau GLB besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai atau simbol V serta satuan yang sama, yaitu m per second atau meter per second. Nah, lengkapi double bubble map yang ada antara sini berkaitan dengan jarak tempuh. Ini kelajuan, ini berkaitan dengan perpindahan. Ini perpindahan gitu, nggak bisa nulis. Jadi ini kelajuan, ini satuannya V aja, V sama dengan ini delta S per T. Ini adalah kelajuan. Alat pengukur kelajuan adalah speedometer, sedangkan alat pengukur kecepatan adalah velocitymeter. Ini velocitymeter. Kalian tulis sendiri aja. Contoh kelajuan, misalnya kamu berangkat ke sekolah, lalu kembali lagi ke rumah. Kamu mempunyai nilai kelajuan
Tapi kalau kecepatan, kamu tidak memiliki nilai kecepatan karena berdasarkan perpindahan. Jadi kalau kamu kembali lagi ke rumah, kamu tidak memiliki kecepatan karena kamu tidak memiliki perpindahan. Selanjutnya, saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, kendaraan yang kamu tumpangi akan bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah setiap waktu. Perhatikan gambar 1.6 berikut. Ini V0 dan VT. VT ini adalah kecepatan akhirnya. Jadi ketika kamu ngebut, misalnya dari pertama kali kamu nyala di lampu merah, ada lampu sebelum lampunya menyala hijau, kamu kan tidak mempunyai kecepatan atau kendaraanmu berhenti. Ketika lampu hijau, kamu memiliki kecepatan dengan kecepatannya naik terus. Jadi semakin lama semakin cepat kayak gitu. Ini disimbolkan kalau kamu diam di awal berarti V0 ini. Kalau semakin waktu bertambah, semakin kamu tambah cepat, jadi VT ini. Ini disebut dipercepat. Sedangkan kalau diperlambat, ini misalnya kamu menjumpai lampu merah lagi, kan otomatis kamu harus berhenti kan. Jadi kecepatanmu harus berkurang. Ini V0, kecepatan awalnya besar, kemudian menjumpai lampu merah, kecepatan akhirnya kecil. Ini dinamakan diperlambat. Nah, gambar 1.6 menunjukkan mobil yang sedang bergerak menjauhi lampu lalu lintas akan dipercepat. Sedangkan saat mendekati lampu lalu lintas akan diperlambat. Percepatan atau perlambatan mobil tersebut dengan mudah dapat diamati dari adanya perubahan besar kelajuan mobil yang ditunjukkan oleh jarum speedometer atau angka yang muncul pada GPS. Secara matematis, percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi simbol dari percepatan itu adalah A, atau dalam bahasa Inggris disebut akselerasi, sama dengan delta V. Ini adalah perubahan kecepatan dibagi delta T atau perubahan waktu, dengan delta V sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Seperti tadi, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kalau kecepatan akhirnya besar dan kecepatan awalnya kecil, dia hanya dikurangi gitu aja. Disebut diperlambat kayak gimana? Berarti percepatannya minus. Kenapa? VT-nya kecil dikurangi V0-nya besar, jadi percepatannya minus. Percepatan minus ini disebut sebagai perlambatan. Nah, kayak gitu aja. Nah, ini contoh hitung-hitungannya. Setelah melakukan diskusi, apakah kamu telah menemukan besarnya perubahan kecepatan pada setiap second? Oh, ini ada soalnya. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang bergerak dengan kecepatan sebesar 75 km per jam atau 20 meter per second diperlambat hingga 0 km per jam dengan selang waktu 5 second dengan proses perubahan seperti pada tabel berikut. Jadi pada waktu ke 0 kecepatannya 20, pada detik ke-1 kecepatannya 16, pada detik kedua kecepatannya 12, pada detik ketiga 8 dan seterusnya. Akhirnya pada detik kelima mobil tersebut berhenti. Jadi di sini kalian dapat mengambil kesimpulan bahwa V0-nya atau V kecepatan awalnya adalah 20 km per jam, sedangkan kecepatan akhirnya adalah 0 km per jam. Berapakah perubahan kecepatan mobil
setiap secondnya, kalian bisa menggunakan 16 ini atau 0 sekalian juga bisa. Coba diskusikan dengan teman sebangkumu. Nih, setelah melakukan diskusi, apakah kamu telah menemukan besaran perubahan kecepatan dalam setiap second? Berdasarkan data tersebut, tabel 1.2 dapat diketahui besar perlambatan mobil sebesar 4 meter per second kuadrat. Nilai tersebut diperoleh dari V0 nya kita tahu bahwa 20 meter per second tadi. Lalu kecepatan akhirnya 0 meter per second. Nah, delta T nya kita ketahui 5 dikurangi 0 berapa? Yaitu 5 second. Jadi tinggal masukin rumus aja. A sama dengan delta V per T. Delta V nya berapa? 20 dikurangi 0. Oh, ini terbalik. Jadi ini 0, ini sebenarnya 0 karena VT, rumusnya kan VT dikurangi V0. Jadi VT nya 0 dikurangi 20. Bedanya apa Pak? Bedanya hanya di minus. Jadi 0 dikurangi 20, ini saya coret dulu ya. 0 dikurangi 20 berapa? Minus 20. Berarti minus 20 dibagi 5. Minus 20 dibagi 5 berapa? 20 dibagi 5 sama dengan 4. Tapi jangan lupa minusnya. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Ini minus. Kalau minusnya 4 berarti dia melakukan perlambatan kayak gitu. Biar sama lebih mudah, rumusnya satu aja. Jadi rumusnya hanya ini. Delta V sama dengan VT di minus 0. Jadi tadi 0, ini kan VT nya, VT dikurangi V0, berarti 0 dikurangi 20. Hanya gitu aja, simple. Selanjutnya, karena perubahan kecepatan mobil dalam setiap second selalu tetap, maka percepatan gerak mobil adalah tetap, sehingga mobil tersebut bergerak lurus berubah peraturan atau GLBB. Kita singkat seperti itu. Percepatan benda tidak hanya berlaku pada kendaraan yang sedang bergerak secara horizontal, tapi juga benda yang bergerak secara vertikal atau naik turun. Kalau horizontal kan ke samping, jadi mendatar gitu aja. Kalau vertikal naik dan turun. Sehingga benda yang ada di permukaan bumi mengalami gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi yang dimaksud adalah gaya tarik benda oleh bumi, sehingga benda mengalami percepatan konstan, yaitu sebesar 9,8 meter per second kuadrat, atau biasa disebut sebagai percepatan gravitasi. Untuk memudahkan kamu, perhitungan percepatan gravitasi biasanya dibulatkan menjadi 10 meter persegi atau kuadrat. Nah, ini adalah contoh soal. Nanti saya akan menguji kalian dengan contoh soal seperti ini. Ada yang beberapa saya rubah biar sampean bisa lebih paham. Nanti saya beri jawabannya insya Allah hari Sabtu. Minggu depan kita belajar tentang gaya. Jadi ayo kita simpulkan apa aja yang kita pelajari hari ini. Kita hari ini belajar tentang pertama, yaitu posisi. Posisi itu punya titik acuan tertentu. Jadi ini perubahan, misalnya kamu berada di 10 km dari meja, 10 meter dari meja. Nah, meja merupakan titik acuan yang harus kamu gunakan. 10 meter merupakan posisi kamu dari titik acuan. Tuh, contoh dari posisi. Kalau kamu sudah belajar tentang posisi, kamu belajar tentang perpindahan posisi,
pergeseran posisi. Pergeseran posisi itu ada dua, yaitu jarak dan perpindahan. Ini kita belajar tadi. Nah, ini ada jarak dan perpindahan. Ya wes. Kalau jarak itu memperhatikan lintasan, kalau perpindahan itu tidak memperhatikan lintasan. Ini. Jadi ini perpindahannya hanya sini, waktu pulang, waktu pergi ke sekolah. Tapi kalau dari rumah ke sekolah terus kembali ke rumah, dia tidak mempunyai perpindahan karena dia tidak pindah, dia kembali lagi di titik awal. Kalau jarak, dia menempuh jarak sebanyak atau sebesar 2 km. Itu perbedaan dari jarak dan perpindahan. Nah, habis belajar jarak dan perpindahan, kita belajar tentang kecepatan dan kelajuan. Bedanya apa, Pak? Ini bedanya. Kalau kelajuan berhubungan dengan jarak, jadi S-nya yang sampean masukkan adalah jaraknya. Sedangkan kalau kecepatan, yang sampean masukkan adalah perpindahannya. Sama-sama satuannya meter per second. Perbedaannya lagi apa aja? Kalau kelajuan diukur dengan menggunakan speedometer, kalau kecepatan dengan menggunakan velocity meter. Nah, itu. Ini adalah, kemudian kita belajar tentang percepatan dan perlambatan. Rumusnya adalah A ini simbol dari percepatan, sama dengan delta V, ini adalah perubahan kecepatan atau perubahan kelajuan juga sama aja. Jadi delta V itu sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Jadi kalian ingat-ingat, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Lalu delta T atau perubahan waktunya. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya hasil dari percepatan itu plus, berarti benar dia melakukan percepatan atau kecepatannya naik terus. Tapi kalau misalnya hasil dari percepatannya itu minus, seperti soal ini, dia melakukan perlambatan atau dia mau mengurangi kecepatannya. Nah, ini kan contohnya dia mengurangi kecepatannya. Kecepatan awalnya 20, terus 16, 12, 8, 4, terus akhirnya pada detik kelima dia berhenti total. Berarti semakin lambat kan? Berarti dia melakukan perlambatan. Jadi itu adalah inti dari pelajaran hari ini. Sudah, apabila kalian ada pertanyaan, silakan hubungi saya melalui WhatsApp. Minggu depan kita belajar tentang gaya dan hukum Newton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.